Halo Mas Andi, Halo, Mas selamat Sugeng. sore. Selamat sore. Oke, selamat datang di Warung Halaman. Programnya Mampir Wedangan. Nah, karena Mampir Wedangan kita ada wedangan. Minum dulu. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas dosen. Mas dosen ya. Beliau ini kebetulan saat ini ngajar di UIN ya. UIN ya. Nah, kita nanti akan kulik-kulik beliau, namanya Mas Andi gitu, tapi nanti. Masih bersama saya Arif Sugeng Widodo di program Mampir Wedangan Warung Halaman. Oke, Mas Andi. Oke, ini nanti kita ngobrol-ngobrol ya, kurang lebih ya. Biasanya antara 30 sampai 1 jam. Kadang molor dikit, kadang kurang dikit. Kira-kira gitu. Iya, kalau tidak ada masalah dengan mic-nya atau perangkat pendukungnya. Gitu. Oke, prolog aja. Jadi Mas Andi ini sebenarnya dulu sering main ke kos kita karena temennya juga di kos saya. Jadi kita sering ketemu gitu, lalu sering badminton ya. Ya. Jurusannya MIPA ya, fisika. Fakultasnya MIPA. Fakultasnya MIPA, prodinya fisika UGM. Wah. Kita ikuti kisahnya karena menarik, karena dulu sempat ke Jakarta juga ya katanya. Sempat ke Jakarta juga. Nanti saya pernah ke rumahnya juga loh dulu ya, di Garut ya. Garut tuh lewat pegunungan. Pokoknya asik lah gitu. Oke, Mas Andi, ini kebetulan ini seri keberapa ya Mas Andi ini? 8 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 8 benar. 8. Jadi kebetulan teman-teman kemarin juga UGM. Ini sebenarnya nggak rasis ya? Enggak, istilahnya nggak direncanakan, hanya kebetulan beberapa teman yang kepasan bisa teman-teman UGM. Lah, Mas Andi salah satunya. Oke, Mas Andi mungkin perkenalan dulu, nama lengkapnya siapa? Mas Andi siapa? Nama saya Andi Tok, enggak ada. Oh gitu, iya. Serius. Oh itu. Apa KTP? Oh enggak. Sebagai bukti. Saya baru tahu ini, namanya Andi Tok. Nama Andi Tok. Oh gitu, enggak pakai Tok ya, namanya Andi gitu. Jadi cuma 4 suku kata. Oh. 4 huruf. Oh gitu ya. Kok bisa ya? Nah, Mas Andi ini tadi sempat disinggung jurusannya fisika, tahun berapa Mas masuk? S1 itu 2006. 2006 selesai 2010. Selesai 2010, lalu nerusin S2 tahun berapa itu? 2012. Jadi dulu itu kalau S1 itu hitungannya tepat waktu. Tapi kalau 4 tahun. 4 tahun, tapi wisudanya itu pas Merapi meletus, jadi nggak ada wisuda waktu itu. Oh gitu? Ya, jadi pas selesai 2010, pas mau wisuda, Merapi meletus, wisudanya di cancel. Akhirnya gimana? Cuma pembagian ijazah. Oh gitu? Ya, nggak merasakan wisuda? Nggak ada wisuda. Nah, terus kita sempat kerja di Jakarta, terus mutasi ke Kalimantan di finance waktu itu. Terus sempat ke Kalimantan juga. Sempat Kalimantan di finance. Terus 2012 pulang ke Jogja. 2012 pulang ke Jogja dan lanjut S2. Oke. S2. Nah, 2012 S2. Kalau tadi S1 itu lulus tepat waktu. Kalau S2 itu lulus waktunya tepat. Jadi tepatnya berapa tahun? Jadi dulu itu sempat sampai istilahnya itu dapat surat cinta dari kampus itu 2 kali. Oh gitu. Iya, jadi sudah diperingatkan harus segera selesai karena mengganggu akreditasi macam-macam gitu ya. Mengganggu proses belajar mengajar katanya. Oke. Ya, jadi waktu itu saya masih ingat tuh suratnya bilang gini, kalau sampai 1 Februari 2016 tidak selesai. 1 Februari 2016. Masuk 2012. Ini 2016. Jadi waktunya tepat. Oke. Kalau 1 Februari 2016 tidak selesai, maka akan keluar SP3. Saya ujian 26 Januari. 26 Januari. Waktunya tepat kan, tepat sebelum keluar SP. Padahal peringatannya kapan itu? Bulan apa? Maksudnya kalau tanggal itu nggak selesai gitu. Ya, jadi kan surat pertama itu 1 semester sebelum itu kalau saya nggak salah. 6 bulan sebelum Januari terakhir itu. Sebelum Januari itu berarti 15 bulan sekitar Agustus atau Juli gitu.
2015. Nah, itu SP1. SP1. Oke. Nah, terus beberapa bulan kemudian keluar SP2. Oke. Nah, di SP2 itu mengatakan kalau 1 Februari 2016 itu kan ganti semester tuh. Ganti semester. Nggak kan selesai. Nggak selesai, nanti keluar SP3. Itu otomatis DO istilahnya. Nah, saya kurang tahu ya. Mungkin ya silahkan mengundurkan diri apa. Oh, bahasanya apa? Bahasanya cuman silahkan akan keluar SP3 gitu. Oh, gitu aja SP3 waktu. Nah, terus waktu itu alhamdulillah saya selesai tanggal 26 Januari 2016. Jadi 26 Januari 2016. Itu ujian atau ujian? Ujian. Ya, jadi kalau 1 Februari belum ujian bahasanya, belum ujian. Okay. Nanti keluar SP3. Oke. Jadi itu benar-benar waktunya tepat. Tepat gitu ya. Berarti lolos dari lubang jarum. Ya. Lah ini menarik karena gimana ya? Hampir DO lah bahasanya. Iya. S1 4 tahun, kan? S2 juga hampir 4 tahun. Itu hampir 4 tahun. Hampir 4 atau tahun. 4 tahun hitungannya. Hitungannya 3,5. Tetapi kalau misalkan sama wisuda itu Juli 2016. Jadi kalau sama selisih 1 semester. 1 semester. Jadi kalau tapi ikut ini. Ikut. Nah, salah satu motivasi S2 itu kan satu itu untuk wisuda itu. Karena S1 nggak wisuda. Jadi wah ini harus S2 supaya punya foto wisuda, kenang-kenangan wisuda gitu. Nah, itu saya S1 itu wisuda ada fotonya. Cuma hilang. Belum dicetak udah hilang. Nggak ada fotonya. Sama aja berarti. Setelah itu S2 biar ada fotonya. Alah, gitu. Minum dulu ya. Monggo. Ini menarik dan sebenarnya Mas Andi itu sebelum tadi ke Jakarta ke Kalimantan sempat jadi tentor ya. Bahasanya apa sih? Ya, tentor. Tentor ya di GO. Di GO. Di GO. Kadang merifati juga ya. Ya, sebenarnya kalau tentor GO itu setelah dari Kalimantan. Oh gitu. Setelah Kalimantan. Berarti setelah selesai S1 ya? Setelah S1. Oh. Setelah S1 terus kerja dulu di finance itu. Pulang ke Jogja. Nah, pulang ke Jogja itu meripati sampai kuliah S2. Jadi mulai meripati itu 2012. Oh gitu. Oke. Pas mau daftar S2 itu. Lah selesai tadi sebagai finance itu di mana? Di perusahaannya? BFI. Di Jogja? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta juga? Di Jakarta, cuman kan penempatannya seluruh Indonesia tuh. Nah, terus waktu itu kan terakhirnya di Kalimantan, di Tarakan. Di cabang Tarakan. Di Jakarta berapa bulan? Jakarta itu kayak training sebenarnya. Oh, training terus, aja. Sempat pindah-pindah juga dari Jakarta itu ke Mojokerto. Oh, sempat. Terus ke Surabaya. Cuma sebulan. Oh, sebulan. Di Jakarta itu 2 bulan apa 3 bulan. Terus ke Mojokerto sebulan, di Surabaya sebulan, balik lagi Jakarta. Terus ke Bogor, nah baru Kalimantan. Terakhir Kalimantan. Oke. Kalimantan agak lama itu. Kalimantan itu harusnya setahun. Cuman kemarin cuma dapat 8 bulan saya resign. Oh, di sana. Ya, apa? Enggak betah. Atau memang mau S2 itu? Sebenarnya mau S2 belum rencana sebenarnya. Awalnya belum rencana ya, pengen pulang aja ke Jogja. Pulang ke Jogja. Terus enggak pulang ke Jogja, pengen pulang ke Jawa lah, ke Jawa. Nah, terus habis itu mau pulang ke Jawa Barat juga nggak ada kerjaan toh. Ada tinggal di Jogja, rencana di Jogja kan nyari-nyari kerjaan sebenarnya. Nyari-nyari kerjaan, pengennya sih yang lain gitu selain finance waktu itu. Nah, terus ikut jober kemana-mana. Nah, terus belum dapat juga, belum rezeki. Akhirnya saya pikiran ya sudahlah, mungkin ini supaya tetap stay di Jogja. Akhirnya ya sudahlah S2 waktu itu S2. Oh, gitu. Itu S2 tuh kayak kalau pilihan 1 sampai 100 tuh nomor 99 tuh. Jadi buat ngisi waktu lah. Supaya di Jogja. Nah, untuk menyambung hidup dan biaya kuliah itu ya ngajar di bimbel itu. Jadi sebenarnya keterima bimbel dulu baru S2. Oh gitu. Keterima bimbel dulu S2. Tapi memang kepikiran S2 itu pas setelah masuk bimbel itu kayaknya kok
sekalian S2 aja deh gitu atau gimana? Motivasi selain karena pengen wisuda. Sebenarnya kan gini, waktu itu nyari kerjaan nggak dapat. Lah terus ada temen yang S2 temen seangkatan dulu, temen S1 dulu, S2 di UGM, dan dia nyambi di GO. Lah saya tanya-tanya di GO gimana, ada ini enggak, ada lowongan enggak, daftar aja. Terus saya mikir daripada cuman ngajar tok terus nggak punya foto wisuda juga, ya sudahlah sambil wisuda. Jurusannya fisika juga. Fisika. Satu angkatan. Satu angkatan. Berarti dia lebih awal. Lebih selisih awal setahun. Selisih. Masuk GO-nya selisih, S2-nya juga selisih setahun. Oke. Baru setelah itu masuk GO, selisih berapa bulan ambil S2-nya? Ya, itu kan masuk GO itu kalau nggak salah April atau Mei gitu, 2012. Antara bulan April Mei 2012. Okay. Habis itu kan cuma selisih berapa bulan, Mbak? Iya, bukaan S2. Okay. Nah, waktu itu juga GO itu pertama masuk itu ditugaskan di Jambi. Oh gitu? Di Jambi, 39 hari. Oh. Karena waktu itu lagi program intensif SBMPTN. Nah, di Jambi itu nggak ada kurang pengajar. Genau. Terus dipinjamkan ke sana. Lumayan ada pegang uang, ya adalah ini buat daftar S2. Oh, sangunya bukan pas kerja di Kalimantan itu, bukan, Pak. Buat S2-nya. Bukan. Nah, pas jadi panjang ceritanya. Oh, enggak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya gini, pas di Kalimantan itu kan dari perusahaan minta bukan mutasi sih. Posisinya kan kayak kepala sales atau tim leader sales lah, jenis kepala tim supervisor lah, kepala atau supervisor seperti itu. Pindah ke Kalimantan itu karena honornya naik, terus mereka minta minimal setahun. Minimal setahun. Nah, kalau tidak sampai setahun, itu ada penalti 10 juta. Oh gitu? Ya, 10 juta. Nah, waktu itu karena 8 bulan kan harus bayar penalti tuh. Uang sisa itu sekitar, pokoknya setelah bayar penalti dan lain-lain, itu sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. 2 jutaan. Nah, 2 jutaan itu kan nggak cukup untuk hidup. Sebenarnya sambil nyari-nyari kuliah itu sempat jualan es dawet. Di mana? Di Jogja, keliling. Oh gitu? Serius? Pakai apa? Pakai gerobak. Oh iya. Ini kalau ini saya baru tahu ini. Jadi menarik ini. Nanti ke situ nanti. Jadi gimana? Nah, kan cuma pegang uang sekitar 2 jutaan. Dari hasil kerja itu? Karena gitu kan bayar penalti 10 juta itu. Akhirnya 10 juta keluar. 10 juta. Kok enggak diselesaikan sampai, kan udah 8 bulan, 4 bulan lagi. Kan namanya orang nggak betah. Satu hari pun serasa lama gitu. Okay. Lalu saya tuh resign per 1 Januari 2012. 2012. Nah, pulang Jogja, terus sebenarnya waktu itu di Jogja itu sudah ada joinan sama teman buka es dawet. Oh, gitu. Udah ada omongan omongan. Nah, terus ada yang jaga awalnya, lah. Karena progres penjualannya tidak maksimal. Nah, terus akhirnya waktu kan dia kayak buka stand gitu. Temennya buka stand kayak di mana itu? Apa? Kopma UNY. Oh, Kopma UNY sini. Oh, gitu. Nah, terus karena stand-nya di situ. Stand-nya di situ. Oh, kayak stand-stand kayak di Alfamart, Indomaret itu loh. Nah, karena itu nggak jalan, akhirnya karyawannya kan harus dibayar tuh. Udah, karyawannya stop dulu. Waktu yang sering ada tukang dawet keliling lewat kosan. Nah, tak tanya, Pak, masih punya gerobak nggak? Masih, katanya itu. Kita sewa. Tak sewa, Pak. Bayarannya itu 2 gelas sehari. 2 gelas sehari. Berarti 4.000 apa 3.000 apa 6.000 gitu. Satu gelas tuh 3.000 apa 3.000 kalau nggak salah tuh. Satu gelas 3.000, dia minta bayarannya tuh 2 gelas sehari. Jadi dengan harga itu. Ya, saya nyewa keliling dapat.
Cuman kalau pas lagi panas itu laku. Lumayan. Habis gitu? Habis bisa untuk makan lah. Lah, yang jadi masalah adalah waktu musim hujan. Ada kalanya hujan. Nek hujan ambiar. Enggak apa namanya. Pernah waktu itu hujan berteduh. Si gerobaknya itu kan di luar toh. Kita berteduh ya, gerobaknya di luar. Yang awalnya cuman tinggal 1/4 termos itu. Pas buka itu udah full lagi. Karena airnya masuk ke dalam itu. Oh gitu. Iya, karena tutupnya itu kan cuma tutup terus kan masih ada bolongnya itu. Oh iya. Nah, itu dawet mana? Maksudnya dawet Ayu Banjarnegara apa dawet? Ya, enggak khasnya, maksudnya nganu brand khas mana gitu? Enggak khas mana ya, karena waktu itu kan Jawa Barat ya. Ada khas Jawa Barat. Sebenarnya enggak khas juga sih, kalau Jawa Barat itu kan identiknya si dawetnya itu lebih kenyal. Lebih kenyal, terus kalau dawet yang sini kan memang buat sendiri. Buat sendiri. Lah, tapi karena musim hujan waktu itu ya udah, dawetnya juga berhenti. Barulah masuk GO. Oh gitu. Masuk kan berarti dari Januari itu sampai berhenti dulu baru masuk GO atau ya, sambil itu nyari-nyari gitu. Nyari-nyari gitu. Masuk GO. Kayak gitu. Terus GO karena dari Jambi itu kan karena bayarannya honornya itu 1,5 kalinya Jogja. Jadi waktu itu kan masih punya uang cukup. Wah, ini ada nih 500.000 untuk pendaftaran. Pendaftaran 500.000 waktu itu. Bayar. Bayar pendaftaran UGM S2. Nah, waktu itu kayak gitu. Akhirnya S2. Dulu SPP masih berapa? 6,5. Oke. Masih ini. Saya 5 juta 5. Ya masih wajar lah, masih terjangkau lah kira-kira. Nah, terjangkau itu kalau ada penghasilan sebenarnya. Oh lah iya. Ya maksudnya untuk 1 juta aja kalau nggak ada penghasilan nggak terjangkau. Iya. Tapi wajar gitu loh masih hitungannya. Waktu itu juga gini. Kenapa kok salah satu alasan kenapa kok kuliahnya lama ini bukan pembelaan sebenarnya kenapa kuliahnya lama. Karena kalau nggak kerja, bayangkan satu tuh. Kalau nggak kerja ya nggak kuliah. Karena waktu itu pokoknya tiap awal semester itu nyari pinjaman buat nalangin dulu kuliah. Oh gitu. Misalkan nyari pinjaman temen yang di mana gitu, 6,5 juta. Nah, selama 1 semester itu dicicil. Akhir semester habis, utang lunas. Pinjam lagi ke teman yang lain gitu. Itu untuk bayar semesteran. Tapi dari gaji GO berarti itu. Gaji GO itu ya? Awal-awal tuh 1.200.000-an loh, Pak. Oh, dulu itu? Iya. 1.200.000. Sedangkan biaya kuliah 6,5 juta. Kan harus tabung semua tuh, nggak makan berarti. Nah, tapi kesini sampai di angka 2 jutaan. Jadi masih bisa bayar kos, bayar kuliah sama makan. Oke. Berarti ada jeda ya, kuliah S1 selesai, kerja dulu ke Jakarta Kalimantan itu, langsung balik Jogja lagi, jualan dawet. Oke, jualan dawet berapa lama tadi? Berapa bulan kira-kira? Januari sampai mungkin 3 bulanan aja kayaknya. 3 bulanan ya? Tepatnya nggak tahu ya. Pokoknya kurang lebih mungkin sekitar 3 bulan karena April kayaknya baru masuk GO. Berarti berapa? 3 bulan ya? 3 bulanan. 3 bulan masuk GO, berapa bulan baru ini? 2-3 bulan baru masuk GO itu langsung karena langsung ke ini bulan Juni baru daftar S2. Oke. April kalau April Mei daftar GO tuh. Itu 2012 ya. Masuk S2. Sampai 2016. Iya. Sampai dapat surat cinta itu tadi. 2. Sebentar ya, ini bunyi-bunyi. Enggak apa-apa aja, biar tidak berisik. Gitu. Alarm. Alarm itu. Enggak apa-apa. Tak kira telepon ya tadi. Enggak, alarm. Gitu. Nah, oke. Ini menarik karena dapat surat cinta itu. Itu mungkin
Apa masalahnya apa karena nyambi di GO tadi terlena gitu kerja itu atau sempet males-malesan gitu atau gimana yuk sampai atau ada urusan yang lain asmara atau apa gitu. Panjang. Aduh. Iya. Nanti nonton nggak ya? Oh nggak apa-apa. Nggak usah nyebut nama kalau. Jadi sebenarnya kan kalau S2 itu teori selesai 1,5 tahun waktu itu kan? Iya. 1,5 tahun kan setengah semester tesis atau enggak 1 tahun tesis tuh selesai. Rata-rata kan 2 sampai 2,5 tahun kan? 2 tahun lah selesai S2 itu. Dan secara nilai akademik juga tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Nah pas semester 4 itu baru mulai tesis. Jadi tesis itu 2 tahun. Semester 4 mulainya sampai semester 7. Itu tesis 2 tahun. Jadi semester 4 itu dapat pembimbing, dan udah dapat mulai ada bayangan mau dikerjakan apa. Nah, waktu itu ada masalah di luar kampus. Ada masalah putus cinta. Wah, ternyata ngefek gitu. Ngefek. Jadi ya setelah cuma selang beberapa hari atau minggu mungkin setelah semester 4 itu. Oh gitu. Sama-sama teman kuliah. Anak UGM juga pokoknya. Oh ya udah. Tit nah gitu. Ya udah ya gitu aja. Istri saya nonton nggak itu? Nggak apa-apa nonton kan cuma sampai situ. Oh, iya. Nah terus kan waktu itu ya pikirannya kecabang toh Pak. Nah, yang namanya tesis skripsi itu menurut saya nggak bisa diduakan. Nah dan waktu itu kan jadi 3 sekarang cabangnya. Pertama kuliah, asmara, kerja. Nah, cabang 3 kan, cabang 3. Terus waktu itu saya punya kepikiran kayak gini, jangan-jangan ini harus nyari kerja yang lebih serius gitu. Waktu itu. Jadi tahun 2014 itu saya sempat daftar PNS. Daftar PNS di 8. Nah, tes pertama lolos. Pakai S1 itu. Pakai S1 karena itu belum bayangannya itu PNS-nya dapat, kuliahnya selesai. Itu kan ideal banget tuh. Jadi nyari calon, nyari istri itu gampang. Punya ijazah, punya SK gitu kan. Kayak gitu. Dan prosesnya itu mulus, Pak. Tes pertama lolos, tes kedua lolos, tes ketiga lolos. Tes terakhir itu gak lolos. Apa itu? Wawancara apa? Wawancara. Waktu itu wawancaranya di Bandung, di 8 Bandung itu. Wawancara di 8 Bandung, tes terakhir. Sampai nginep tuh di stasiun, Pak. Stasiun Bandung? Stasiun Bandung. Karena kan nggak ada untuk ya. Ada datang malamnya atau sore nginep di stasiun, besoknya berangkat. Kayak gitu. Karena tapi stasiun fasilitas lengkap. Kamar mandi ada. Lah terus ternyata nggak dapat. Itu kan proses pendaftaran itu kan 1 semester, Pak. PNS itu prosesnya kan 1 semester. Kita kan fokusnya ini dapat nih karena lolos kan. Yakin lah ya. Kuliahnya terbengkalai, diabaikan dulu karena fokus barangkali waktu itu kan bayangannya si perempuan ini putus karena mungkin pengen lebih jelas gitu bayangan saya, tapi saya nggak tahu aslinya seperti apa. Nah ternyata nggak lolos. Habis itu balik lagi ke skripsi, ke tesis juga karena sambil kerja untuk alhamdulillahnya tuh dapat pembimbing yang care, yang sampai beliau tuh nanyain, ayo bimbingan, ayo ke kampus, sampai kayak gitu. Dan akhirnya di 1 semester terakhir itu yang mungkin bukan 1 semester ya, mungkin setahun kurang beliau yang ayo bimbingan tiap hari gitu. Pokoknya ngejar-ngejar dalam arti untuk memotivasi saja. Karena beliau tahu kalau saya biaya sendiri, terus secara keuangan juga kurang gitu waktu itu.
Akhirnya ya udah, beliau tuh ayo bimbingan. Pokoknya harus ke kampus tiap hari, tiap minggu harus ada progres apa seperti itu. Nah, akhirnya sampai pernah saya masih ingat tuh lagi lampu merah tuh. Belum mandi, belum apa-apa. Beliau WA. Ayo Mas ke kampus bimbingan. Waduh, pulang. Ini ibu atau bapak? Bapak. Bapak. Dua waktu itu. Udah sepuh. Belum. Masih muda. Masih muda. Masih muda. Dua orang. Masih ya, yang satu lebih muda ya, pembimbing satunya lebih muda. Mungkin selisih berapa tahun dengan saya tuh? Masih berapa tahun. Terus yang satu lebih senior gitu, lebih senior. Ya itu ngoyak-ngoyak gitu. Ayo ya. Akhirnya sampai ya udah minggu depan kamu ujian proposal. Selang 1 semester. Ujian ya itu gara-gara SP2 itu. Dapat itu ya. Tapi pas ujian seminar proposal, ya. Itu suratnya udah datang belum? Surat 1 kayaknya. Udah datang surat 1. Jadi surat dulu baru ujian seminar proposal. Ya, habis itu surat lagi, ujian lagi. Suratnya itu penyemangat. Sampai saya tempel tuh di kamar. Surat 1 surat itu. Hilang. Nah, terus ya udah alhamdulillah selesai. Lalu akhirnya di batas waktu setelah akhir lah ya, selesai gitu. Dan itu 2016. Nah, seingat saya kayaknya pernah ke Jakarta lagi ya? Nah, iya kan? Ya itu, jadi karena putus cinta itu, Pak. Oh, jadi selesai tadi, belum putus, masalah putusnya belum selesai. Kalau teman-teman bilang karena terlalu lama waktu itu pacarannya ya, terlalu lama. Jadi hampir 5 tahun itu, ibaratnya tuh Jogja itu kenangan semua ya, membekas ya. Terus untuk supaya tidak, istilah kalau anak sekarang tuh bisa move on gitu, ke Jakarta untuk nyari kerjaan di sana. Tapi menurut saya kalau Jakarta itu tahun 2010 Jakarta, 2016 Jakarta, tetap nggak betah. Tetap nggak betah di Jakarta itu. Nah, kalau yang terakhir itu apa tahun 2017 berarti? 16. Atau 16 itu? 16 17. 16 setahun ya? Setahun. Di apa itu dulu? Ini ya? Di e-commerce. E-commerce. Yang katanya apa? Lebih ke produk baju atau baju? Produk baju. Jual beli baju muslim. Enggak baju muslim sih. Sesuatu tentang muslim pokoknya, baju terus pernak-pernik lah, kayak bangsa tasbih, kurma itu juga ada. Gitu. Ya. Tapi nggak ada toko fisiknya atau ada? Pas saya masuk belum ada. Belum ada? Belum ada. Cuman pas setelah selang beberapa bulan itu, kalau awal saya masuk itu ini apa namanya kayak e-commerce itu kayak Lazada, Bukalapak kayak gitu-gitu. Nah, jadi mereka itu nggak punya produk. Jadi menjualkan produk orang, mereka tuh kayak pasarnya itu. Nah, pas beberapa bulan dari sana, manajemen tuh bikin produk sendiri, merek baju sendiri. Jadi e-commerce-nya ada, produknya ada. Dan buat sendiri. Buat sendiri. Waktu itu di pabriknya di Solo. Gitu. Terus waktu itu buka store di. Ada store fisiknya. Kalau untuk produk khusus untuk produk itu, untuk produknya yang dibikin sendiri. Lalu posisinya apa dulu? Ininya. Posisinya itu digital marketing. Digital marketing. Ya. Berarti lebih tek-tek aja depan laptop aja ya. Jadi sebenarnya pas di Kalimantan juga sales juga. Tapi yang konvensional. Muter. Muter. Jadi, waktu itu punya tim 3 orang kalau nggak salah, tim 3 orang, target cabang. Kalau pas di Jakarta itu yang tahun 2016 itu digital marketing, jadi lebih ke cuma di kantor aja, nggak ke lapangan. Oke. Lalu akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Jogja. Nah, sebelum ke Jogja itu pas tahun 2017, pas pulang ke Garut, terus ada ketemu temen adik kelas terus dia cerita dia ngajar di kampus di Garut, kampus swasta di Garut. Adik kelas di mana? Adik kelas di Garut, enggak. Bukan. Sebenarnya adik kelas tapi enggak pernah sekelas, enggak pernah sekolah.
Ya cuman sama-sama dari Garut ya di kelas namanya gitu. Oh, bukan satu SMA. Bukan gitu. satu SMA bukan. Karena sama-sama dari Garut aja. Dia ngajar di salah satu kampus swasta di Garut. Terus dia bilang, ya udah Ndi pindah sini aja gitu. Oh gitu. Terus saya mikir juga saya di Jakarta nggak betah juga sebenarnya karena Jakarta tuh kayak kira berangkat pagi pulang malam berangkat. Loh, pagi itu pulang ngantor malam. juga? Ngantor. Tak kirai apa dia marketing ya ternyata. Tetap ngantor, ada jam kantornya. Oh, nah, gitu. Terus waktu itu ya sudah saya ini apa namanya? Ngelamar ke sana. Ngelamar ke sana, terima tahun 2017 awal semester bulan Agustus berarti kalau nggak salah. Itu baru masuk di kampus itu. Nah, Agustus 2017. Oke. 17. Terus habis itu ketemu sama istri itu 17 tuh. Bukan istri. Calon istri. Oke. Nah, ketemu calon istri. Ketemunya ya bukan di ketemunya situ, di kampus. Di Pamungpek. Hah? Di Pamungpek di deket rumah. Oh, bukan di kampus. Bukan. Dari kampus ke rumah tuh masih gini-gini jalannya itu, masih 83 kilo. Nah, ketemu istri itu ketemu tak kira itu temen di kampus itu, bukan ya? Bukan. Lah ketemu di mana itu? Waktu itu. Jadi kepo ini nggak apa-apa ya. Karena saya ikut ke sana masalahnya. Jadi ini kesempatan. Jadi apa? Ceritanya kok malah ini ceritanya maknanya apa? Yang nonton ngambil pelajarannya apa? Iya. Pelajarannya jodoh itu nggak ada yang tahu. Iya. Nah, jadi waktu itu saya kan waktu kecil ngaji anak-anak kecil itu anak kecil itu. Nah, terus pas saya pulang tahun 2017 itu ketemu sama guru ngaji saya itu. Ketemu, dia bilang, Jang itu le kalau sini le, karena Jang nikah ngono, putra nikah gitu. Udah ada calon belum? Waktu itu belum ada calon. Udah nanti tak kenalkan gitu. Nah, sudah singkat cerita, mainlah ke sana, waktu main ke rumahnya itu, ke rumah calon istri itu. Cuman 30 menit kayaknya. Dari rumah? Bukan. Dari rumah tuh cuman 1 kilo lebih dikit. Oh iya tuh? Iya. Oh itu dekat? Deket banget. Cuman rumah yang tempat resepsi itu. Kan rumah saya ke pom bensin masuk itu. Nah, itu dari tempat resepsi ke sana paling 1 kilo. Alun-alun tuh belok kanan kalau dari. Oh, alah deket toh. Tak kira itu agak jauh. Enggak deket, cuma 1 kilo lebih lah itu. Main ke sana terus ketemu cuma 30 menit waktu itu. 30 menit habis itu pulang. Ya namanya jodoh ya. Itu tuh waktu cuman ketemu tuh hari Selasa. Masih ingat ya karena berbekas. Ketemu hari Selasa, terus hari Rabu itu saya pulang lagi ke Garut. Jadi gini, ada Garut, ada Pamungpek ya. Itu jaraknya 83 kilo meskipun sama-sama Garut. Jadi waktu saya pulang ke Pamungpek, ketemu, terus besoknya pulang ke Garut lagi. Nah, terus si guru ngaji saya tuh nanya, jadi gimana, mau nggak gitu. Terus akhirnya ketemu lagi tuh, Sabtu ketemu lagi, hari Ahad ketemu lagi, selang seminggu lagi. Nah, jadi tak tanya mau nikah nggak? Mau. Nah, tadi nikah. Cepat berarti prosesnya? Cepat, Pak. Cuman 13 hari apa ya? Oh gitu. Dari pertama kali ketemu sampai itu, mau nikah. Tapi itu proses pas masuk ke kampus yang Garut itu, sampai itu tadi ngajak nikah itu berapa lama itu jedanya? Atau deket? Kayaknya udah hampir setahun ada ya? Itu Agustus. Agustus kalau salah tuh. Terus ketemu itu September, Pak. Oh, cuma selisih sebulan ya? Iya, ketemu September. Oke. Habis itu iya September ya kalau salah. September ketemu. Setelah Idul Adha pokoknya. September kalau nggak salah ya. Habis itu ya udah cuman selang 13 hari. Tak tanya, mau nggak nikah, soalnya ini udah harus nikah. Maksudnya udah posisi ini harus nikah nih. Terus waktu calon istri bilang, ngomong ke bapak katanya tuh. Saya ketemu bapaknya, boleh. Ya sudah, akhirnya ngomong orang tua, terus selang 2 minggu kemudian lamaran, itu nikah. Jadi benar-benar cepat banget, nggak sampai
bertahun-tahun. Itu nikah bulan apa? April. Oh, selisih agak lama tapi ya. Awalnya itu kan September, Oktober itu lamaran. Jadi September ketemu, Oktober lamaran. Awalnya mau nikah Januari. Nikah Januari, cuman waktu itu karena keluarga sesuatu hal, biaya lain-lain, April baru nikah. Ya, dan itu saya ke sana waktu itu. Iya. Sana lewat jalur utara. Medannya asik. Mas Barul. Saya dengan teman Greg, kalau lihat Greg itu dia dari Amerika itu, jangan ada Mas Bahrul. Mas Barul, ada Mas Johan. Mas Johan ya. Iya. Ada berapa orang ya? 4 atau 5 ya? 4 orang. 4 orang ya? 1, 2, 5 kayaknya. 5 ya. Satu lagi siapa ya? Ya Mas Johan, Mas Bahrul, Mas Sugeng, Greg, Mas Johan. 4 ya. Supir. Supir. Oh iya. Supir. Iya. Itu menarik karena kita nggak tahu kalau lewat jalur selatan ini lebih pendek dan lebih datar, lewat Pangandaran ya. Pangandaran ya. Dan ya tapi ya malah baguslah kita tahu 2 medan. Gitu. Oke, itu tadi nerusin. Setelah itu nikah ya tahun April 2018. Setelah itu berapa lama terus berproses sampai kok nyantol lagi di Jogja? April 2018 nikah, terus kan tahun 18 itu ada bukaan PNS. 2018? 18. Oke. PNS, terus istri kan SPD istri itu, matematika. Nikah itu tahun berapa? 18. 18. Iya. Lalu 18 itu ada bukaan PNS. Ada bukaan PNS. Oke. Nah, terus istri daftar. Istri daftar. Saya nggak daftar waktu itu, nggak daftar karena pengalaman 2014 itu. Pengalaman buruk itu pengalaman pahit lah, panjang lah bolak-baliknya dari Jogja Bandung itu prosesnya lama. Itu saya udah mikir kerja udah di Garut, istri juga orang Garut, kerja di Garut juga. Udah tenang lah. Waktu itu istri kerja di BKKBN. Pas ada bukaan PNS, tapi masih honorer, masih bukan honorer ya, kontrak atau apa gitu. Habis itu kan ada bukan PNS, istri daftar karena guru kan pengen daftar di guru gitu kan. BKKBN kan bukan guru kan, kayak penyuluh kayak gitu. Nah, semangat tuh daftar, saya nggak daftar dong. Ya udah, istri kan daftar ke sekolah di Garut. Saya kerja di Garut, pas lah pikir satu, meskipun nggak kerja lagi di BKKBN. Cuman pas akhir-akhir udah penutupan kalau nggak salah itu, mau penutupan kalau istri bilang kamu nggak daftar gitu. Nggak daftar PNS gitu. Terus saya tuh lagi tiduran tuh, tiduran tuh. Terus saya mikir itu tuh pertanyaan sekaligus perintah gitu. Secara tidak langsung. Kamu nggak daftar, sayang S2-nya gitu kan. Lama-lama S2-nya terus. Habis itu ya udah saya nyari-nyari waktu ada dari sekian pelowongan itu yang masuk pilihan lah. Ada LIPI, ada UIN Bandung sama UIN Jogja. Waktu itu LIPI, UIN Bandung, UIN Jogja. Nah, terus dari 3 itu tak sortir lagi nih mana nih yang kira-kira pertama peluangnya paling besar, yang kedua kita juga akan nyaman tinggal di sana, anak istri dan lain-lain, keluarga akan nyaman tinggal di sana. Waktu itu kalau LIPI itu kan di Serpong. LIPI di Serpong. Terus karena dulu yang temen ada yang di LIPI Serpong, terus saya merasanya Serpong itu mirip-mirip dengan Jakarta, suasananya panas, mirip Jakarta. Terus udahlah itu dieliminasi, terus pilihannya tinggal 2, UIN Bandung, UIN Jogja. UIN Bandung jelas deket ke Garut, terus UIN Jogja karena dulu pernah tinggal di Jogja lama dan tahu situasi lah di Jogja seperti apa. Terus waktu itu kenapa kok jatuhnya ke UIN Jogja? UIN Bandung itu dibutuhkannya fisika. Fisika. Terus UIN Jogja itu dibutuhkannya geofisika. Geofisika. Ya. Nah, itu memang jurusan. Satu fisika sebenarnya. Fisika, cuman S2-nya itu konsentrasinya geofisika. Jadi mata kuliah pilihannya tuh ambil yang geo. Waktu itu. Jadi saya tuh waktu itu gini pertimbangannya, kalau daftar di UIN Bandung takutnya lihat transkrip. Transkripnya tuh kan geo semua. Tapi kalau pilihannya UIN Jogja, takutnya lihat ijazah. Ijazahnya kan magister fisika, ilmu fisika. Nggak ada ML geofisika. Nah, cuman waktu itu
alhamdulillahnya panitianya tahu mungkin ya kalau di UGM itu nggak ada S2 Geofisika, adanya S2 Fisika tapi konsentrasinya Geofisika. Ada. Nah, akhirnya daftarlah. Ya udahlah daripada ini karena ditimbang plus minusnya mana ternyata yang paling banyak positifnya di Jogja, ya udahlah daftar ke Jogja. Nah, akhirnya tahun 2018 pengumuman keterima itu Januari 2019. Tapi pendaftaran 2018 pendaftaran. Proses pengumuman Januari 19. Baru setelah itu pengumuman posisi masih di Garut ya? Masih di Garut. Nah. Terus ya udah. Waktu itu pengumuman ya sudah istri tinggal waktu itu karena baru lahiran. Oh itu. Baru lahiran. Akhirnya ke Jogja sendiri ngekos lagi. Oke. Ngekos lagi baru istri itu ke Jogja bulan Agustus kalau nggak salah 2019. Satu semester sendiri ya. Selisihnya. Oke. 2019. Ya. Sekarang udah berapa tahun ini? 3 tahun mau 4 tahun. Udah mau 4 tahun. 4 tahun. Oke. 19 20 udah 1 iya, mau 4 tahun. 3 tahun lebih lah. Statusnya PNS ya. Kalau di memang kalau di UIN sini udah mulai jurusan yang bukan agama juga ya. Banyak ya. Sejak universitas kayaknya. Sejak universitas ya, gitu ya. Semua. Ada sekarang ada MIPA sama teknik ini. Oke, ini perjalanan yang ya kayak jalan Garut Pamengpet. Dan berliku. Ada pemicu apa ya? Motivasi lah kira-kira untuk wah kayaknya saya nggak di sini, saya ke sini gitu. Lalu ada jalannya ya kira-kira. Ya. Ada jalannya. Gitu. Semua ada hikmahnya lah. Semua ada hikmahnya. Termasuk putus cinta tadi ya. Kalau nggak putus cinta kan ketemu istri. Iya. Termasuk ambil S2 itu motivasi selain memang wisuda kan ada mungkin juga wah kayaknya selain memang juga ingin ke Jogja ya. Aktivitas di Jogja. Nah, oke. Saat ini berarti udah aktivitas full kampus. Dosen UIN ya. GO masih. GO masih. Jadi atau masih merifati juga kadang. Meripati tapi nggak seintens dulu. Tapi ada. Ada, cuma 1 gitu, seminggu 1 gitu. Oh gitu. Ya. Karena waktunya waktunya penuh. Sudah penuh. Ya, ini perjalanan yang saya kira menarik karena kebetulan yang beberapa tamu itu kan macam-macam ya ceritanya. Nah, ini yang menarik ini processing. Jadi ibarat kalau peluru itu rudal nih. Udah melewat tapi sasarannya tetap ke Jogja lagi gitu. Jogja lagi. Karena sudah merasa nyaman ya. Iya, Jogja itu. Karena nyaman itu hal yang beda gitu loh aninya. Kadang kan ya saya kan pernah di Jakarta ya. Kemarin ini ya baru datang juga dan saya merasa ya memang Jogja gitu. Tapi ya beda-beda ya. Beda-beda. Jakarta juga tetap ramai, berarti kan ada yang Jakarta tetap nyaman juga bagi yang penghasilannya lumayan juga. Di sana. Oke, mungkin sebelum kita sesi akhir lah. Kira-kira ini mungkin cerita proses ini tadi dari Mas Andi ini. Ini sebenarnya jarang saya tanya soal tadi kan bicara ada hikmahnya atau ada kira-kira apa sih yang menjadi proses-proses ini kayaknya memang kita nggak tahu tapi ternyata tetap ada kejutan-kejutan gitu atau gimana mungkin punya kesan atau gimana gitu soal berbagai proses sampai titik ini ya dalam konteks tertentu kan mungkin pas di titik tertentu tadi kan kita nggak tahu ke depannya apa gitu. Jadi kalau saya rasakan ya sebenarnya hidup itu yang penting kita nerima. Kadang itu menurut kita salah gitu, bukan salah ya, menurut kita tidak sesuai. Tapi belum tentu menurut Sang Pencipta gitu ya. Jadi yang penting kita nerima gitu, ya dijalani aja. Sebenarnya dulu tuh fisika juga tahun pertama tuh saya mau keluar juga. Ya karena pas S2 atau S1. malah pas S1. Kenapa?
semester 1 tuh IP-nya 2,4. Semester 2 2,1. Wah, bayangin gimana? Anak semester 1 semester 2 tahun pertama dengan IPK 2,1 bikin ngedrop ya. Iya, Pak. 2,1 kan C semua tuh. D tambahan D. Seperti itu. Akhirnya kan tapi ya itu tadi. Kalau misalkan ya udahlah jalanin aja gitu. Jalanin aja, semua tuh pasti ada hikmahnya. Dan ketika kita di titik paling bawah itu ya pokoknya yakin kalau misalkan itu yang terbaik, itu yang susah sebenarnya. Nah. Saya juga pas waktu itu juga tetap aja goyah gitu. Nah. Wah, ini kok kayak gini hidupnya, kok kayak gini. Tapi setelah dijalani, oh ternyata ada kayak gini, oh ternyata ada kayak gini, oh ternyata ada kayak gini gitu. Kita nggak ada yang tahu. Jadi istilahnya tuh, ya kalau saya mikir kayak gini, ya dilakoni gitu, dilakoni. Nah. Ya kalau misalkan kalau kita nggak bisa melakukan semua ya minimal jangan ditinggalkan semua gitu. Seperti itu nih kalau saya sih seperti itu. Oke Mas Andi, kayaknya asik lah ini ceritanya dan menurut saya apa ya, memberi motivasi lah itu secara tidak sadar atau tidak langsung gitu kan. Lihat bintang tamu yang dulu-dulu kan apa-apa gitu. Iya ya, maksudnya setiap bintang tamu khas kan dan punya motivasinya sendiri, memberikan motivasi bentuknya beda. Ini beda itu motivasinya tiap individu beda gitu. Nah ini kan kasusnya soal ya, misalkan S2 lalu jadi dosen gitu dengan proses yang sudah hampir DO juga gitu. Itu kan juga nggak nyangka kan aslinya. Iya. Dulu tuh saya gini. Kenapa kok ngambilnya geofisika bukan S1 kan material gitu. Fisika material. Fisika material S2 ngambil geofisika itu salah satunya adalah supaya nggak jadi dosen. Oh gitu malah. Iya, nggak jadi dosen. Dosen itu nggak terbersit sedikit pun untuk jadi dosen. Pengen jadi apa? Apapun. Soalnya atau gini, konsultan. Ya, apa malah kan ada itu konsultan. Kerja di tambang atau konsultan gitu. Itu ada itu. Apa namanya? Makanya waktu itu kan keluarga juga nanya, kamu nggak ngambil beasiswa? Waktu itu kan beasiswa untuk dosen. Jadi maksud dosen gini, setelah selesai itu harus jadi dosen. Gitu. Saya nggak ngambil karena saya takut nggak bisa amanah, terikat itu gitu. Ya udah, saya kerja bayar sendiri waktu itu. Waktu orang tua juga awal-awal masih bantu waktu itu, masih bantu biaya dan lain-lain. Cuman pas kesini ya karena GO-nya S2. Oh. Kalau S1 full orang tua. Dan ya itu apa namanya jalani aja lah gitu. Bahwa kita nggak ada yang tahu lah. Iya. Oke, mungkin sementara itu Mas Andi, saya baru tahu kalau namanya semua itu aja. Dan saya juga dulu teringat waktu namanya Jagong Manten. Itu kita berempat atau berlima tadi itu sama Greg yang ramah-ramah, Mas Baru sama Mas siapa Juan. Itu kan berangkat dari lewat jalur Tasik, Banjar, Ciamis, Tasik, Garut kota, langsung ke tempat itu lewat gunung-gunung gitu. Kebun teh. Sampai tempatnya itu pinggir pantai ternyata. Pojokan Garut. Lah, pas pulang, kita lewat Pangandaran waktu itu. Nginep di pasar kita. Pasar Pangandaran. Karena nanggung. Kan pulang kita sore ya. Sore malam itu jam 1 atau jam 2 sampai di pasar Pangandaran. Kita tidur itu di pasar itu karena itu kan deket hotel, udah pantai hotel itu sama Greg kita tidur sini aja. Oh gitu. Ya nggak apa-apa karena kita bilang karena jam 4 sudah subuh, nanggung tinggal 2 jam. Akhirnya sayang bayarnya. Ya udahlah ayo tidur itu. Orang bule tidur di pinggir pantai wajar. Itu di pasar akhirnya kita tidur di pasar lantai 2 itu ada tempat kayak meja kayak ginian gitu. Ada tidur. Akhirnya ya jalan-jalan dulu di Pangandaran esoknya. Gitu. Ya itulah menarik, makanya saya ingat banget ke rumahnya Mas Andi itu dulu memang jauh. Pas pulang nggak terasa jauh aslinya
karena berhenti teknik dulu. Kalau yang itu kan langsung ya. Karena berhenti paling beberapa cuma untuk istirahat. Ya. Mungkin itu ya Mas Andi. Sementara mungkin lain waktu kita ngobrol. Terima kasih ini kisah-kisahnya, ceritanya. Ini menarik. Semoga mungkin kalau ada yang bisa mengambil untuk inspirasi ya bisa jadi inspirasi. Mungkin gitu ya. Mari. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ini ben lucu tak gabung. Oke, tadi ada yang kelupaan sedikit. Jadi ini kita gabung dikit ya. Jadi ini tadi agak terpisah, udah pamitan, nggak apa-apa. Saya lupa mau nanya, Mas Andi ini hobinya sepedaan, badminton ya itulah. Badminton ini, sepedaan ini sempet loh beliau itu nyepeda dari mana? Jogja ke Garut ya? Ke Pamongpek. Iya. Ke Garut. Ke Garut tapi ke rumah ya, sampai ya, rumah yang berapa kilo itu? Kalau sampai Garut tuh mungkin 400-an sampai rumah tuh, 400 lebih lah kayaknya. 400 kilo? Iya, lebih. Oh iya. Kalau lewat selatan yang pulang Mas Sugeng pulang itu paling cuma 370. Oke. Lewat jalur selatan. Kalau lewat ke kota dulu, lewat jalur ke kota dulu, itu kayaknya di angka 400-an. 400-an lebih. Itu tahun berapa tuh itu? 2016 selesai S2. Oh, itu karena syukuran selesainya ya? Atau gimana hasilnya? Sebenarnya itu kan atau melepaskan energi negatif karena putus cintanya tadi itu. Cuma kan waktu itu kan di Jogja itu kan ngontrak rumah sama teman-teman, terus teman-teman bilang, "Yuk, kapan-kapan kita ke Garut naik sepeda." Rame-rame, rencananya rame-rame. Nah, waktu itu temen keburu lulus. Prediksinya kan kita lulus bareng. Temen tuh anak S1, saya S2. Okay. Kita ngontrak bareng, sama-sama dari Garut. Prediksinya kita lulus bareng sepedaan ke Garut. Nah, ternyata temen tuh lulus duluan, udah pada pulang. Nah, saya udah niat mau itu, pas selesai S2 itu. Selesai itu belum wisuda waktu itu. Belum wisuda, baru selesai ujian tesis itu. Udahlah pulang ke Garut naik sepeda gitu. Sekalian ya syukuran ya terus. Oh, berarti itu sudah habis ujiannya kok habis ya? Ujian. Tapi belum wisuda. Sudah itu sepedaan. Berapa hari itu? Sampai Garut kotanya itu 4 hari. 4 hari. 4 hari sampai Garut kota. Itu udah 4 hari dari sini. 3 malam. 3 malam. Kalau sampai rumah tambah sehari lagi. 5 hari. Ya, cuman waktu itu kan di Garut kota nginep 2 malam. Oh gitu. 2 malam. Jadi total tuh seminggu. Kalau sama nginep di Garut kota. Sempet sakit kok di Garut kota tuh. Di mana? Di Garut kotanya. Iya. Oh. Jadi waktu di Garut kota kan mau perpanjang SIM atau STNK? SIM kalau nggak salah. Oh, maksudnya sekalian. Nah, terus nginep di mana? Ada temen. Nah, itu sakit dulu. Baru berangkat lagi setelah 2 malam. Gitu. Lalu itu berarti nginep gara-gara karena sakit itu. Pertama kan asalnya mau semalam nginepnya. Tapi gara-gara sakit jadi 2 malam. Biasa kan apa? Karena kelelahan atau gimana itu? Jadi mungkin ya. Kan perjalanan itu kan pagi tuh sekitar jam 6. Hari pertama itu nginep di Kebumen kalau nggak salah tuh Kebumen, terus jalan lagi, nginep lagi. Nah, kayaknya itu pas sebelum hari terakhir itu yang pas nginep di Ciamis kalau nggak salah. Itu kan perjalanan sampai tempat tujuan nginep itu pas azan maghrib. Nginepnya di mana? Di masjid. Enggak di Ciamis. Ciamis. Nah, pas nyampe masjid itu azan maghrib. Kalau biasanya kan nyampe itu masih duduk-duduk. Duduk-duduk. Nah, pas itu kan karena sampai pas azan maghrib, langsung kamar mandi. Jadi habis panas, keringetan, langsung mandi. Itu kerasa banget. Badannya tuh kayak wajan panas di kena air gitu. Itu kan besoknya masih kuat jalan ke Garut. Nah, besoknya itu sakit. Gitu. Jadi sehari sebelum itu yang kelihatannya ya karena kecapean mungkin ya. Saya merasanya gara-gara itu kayaknya. Akhirnya 2 malam.
Nginep 2 Tapi malam. Setelah itu tetap nyepeda lagi. Nyepeda lagi 84 kilo. Okay. Yang jalan gini-gini tuh. Itu berapa lama kalau itu dari sana ke Garut ke sampai rumah itu? Mana namanya? Pameungpeuk, Pameung Peuk. Pameung Peuk. Itu berangkat pagi sampai sore, enggak lama. Oh, pagi sore udah mungkin sampai 8 jaman kayaknya. Karena kan nanjak tuh itu. Oh, tapi bagus pemandangan. Ya. Asik, kebun teh. Iya kan? Ya, kebun teh. Ada kebun teh macam-macam. Bagus lah, asik. Itu berangkat siang. Itu nyepeda yang jauh-jauh itu baru itu atau dulu sempat pernah? Yang pertama itu. Oh ya, itu yang pertama. Itu yang pertama. Baru setelah itu? Setelah itu pernah yang Pangandaran dari Tasikmalaya Pangandaran. Ke Pangandaran. Oh, itu dekat. Ya 100 lebih lah. Dekat dalam arti saya pun tetap nggak mau. Dekat kalau dibanding Jogja kan. Ya, gitu maksudnya. Itu Tasik Pangandaran, terus pernah juga yang cuman nggak, yang lainnya tuh nggak jauh-jauh kok. Tasik Pangandaran tuh 100-an lebih. Terus waktu ada event Tour de Jogja, itu juga 100 kiloan juga. Terus Jogja, terus yang terakhir paling jauh, terakhir lagi tuh yang terakhir tuh yang ada acara yang, terus saya lupa nama eventnya apa, yang dari Borobudur ke Jogja tapi lewat sana sekitar 60 kiloan. Udah sekarang tuh cuman ke warung. Tapi masih hobi nyepeda? Masih, tapi nggak seintens dulu. Nah dulu tuh masih seminggu sepeda. Sekarang udah nggak begitu. Tapi masih sepedanya? Sepeda masih paling cuman kalau ada yang ngajakin ya sepedaan, kalau enggak. Saya itu paling jauh paling muteri ring road. Ya. Itu aja udah hampir pagi ya? sampai siang loh. Saya pernah sekali. Habis subuh. Oh, ya sebelum ke Garut itu latihannya tuh. Muter ring road. Nyobainnya muter ring road siang-siang. Tapi dari ujung ke ujung. Dari Monjali pokoknya. Dari Monjali ke Monjali lagi. Muter pokoknya. Sama saya. Terus yang kedua itu yang ke Jakal, yang nyoba nanjakan ke Jakal. Saya dari warung ini muter ini sampai warung ini muter. Gak ada kerjaan. Ya karena aja waktu itu tanginya kepagian. Lalu bingung mau ngapain, nyepeda aja gitu. Iya. Sepeda itu kan kalau berhenti jatuh kalau kita nggak jalan. Jadi ya itu salah satu yang bisa diambil dari sepeda itu, ya kita harus jalan terus gitu. Yang pengalaman paling itu nih, yang waktu sepeda ke Garut itu kan dari Tasik ke Garut kan tanjakan tuh. Iya, tanjakan. Nah, itu kan udah hari keempat, udah capek banget. Tak dorong. Terus ada ibu-ibu nanya, capek nggak? Itu kan perjalanan pertanyaan yang nggak perlu dijawab nih. Kalau nggak capek ya tak tarik, ya nggak mungkin tak dorong gitu. Ya itu nginepnya juga ya cuma nginep di masjid, di pom bensin ya cuma. Ya iseng aja sebenarnya. Iya. Tapi asik sih. Cuma mungkin kalau sendiri itu memang kayaknya butuh energi lain lah ya. Mungkin nazar juga dulu, enggak ya? Enggak, kalau nazar sih enggak. Cuman karena ada wacana sama temen, ayo sepedaan ke Garut yuk gitu. Jadi tapi akhirnya sendiri aja. Teman-teman tuh udah pada di Garut. Jadi teman-teman yang mantau sampai mana posisi. Gitu. Dan teman-teman jemput pas selamat datang Garut jemput. Kan tinggal tanjakan terus udah maghrib. Ya pas udah mau deket Garut tuh ya pas tanjakan terakhir tuh ya pegang motor supaya sampai Garut. Sampai mana itu? Sampai alun-alun. Sampai alun-alun. Terus baru nginep, besoknya 2 hari berangkat lagi. Oke, mungkin itu ya tambahannya. Semoga bisa ngedit gabungnya. Semoga bisa ngedit ya, tapi bisa lah nanti. Mungkin itu semoga lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti ada teman-teman lain, ada Mas Barul, ada yang lain. Gitu. Semoga sukses jadi pengajarnya. Jadi memang aslinya sense-nya udah ngajar karena GO udah lama itu, dan menurutku ya udahlah memang dosen cocok. Oke, gitu ya Mas Andi. Thank you. Salaman lagi. Salaman lagi.